Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIM E1191114 dari kelas C, Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel kebutuhan dan cara menyusun ransum ternak dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, di sini sudah ada tabel. Saya akan menjelaskan mengenai tabel kebutuhan ternak serta cara menyusun ransum. Nah, ternaknya di sini saya memilih jenis ternak sapi potong pada fase produksi, di mana sapi ini membutuhkan TDN sebanyak 62%, BK-nya 86, SK-nya 18, CA atau kaliumnya sebanyak 0,34, P 0,22, TK 11,33, dan LK lemak kasar 5. Sumbernya ini atau berapa kebutuhannya ini saya dapat sumbernya dari jurnal atau artikel-artikel seperti yang sudah saya cantumkan di tabel. Kemudian lanjut ke tabel kedua, tabel kandungan nutrisi bahan pakan. Di sini saya menggunakan bahan pakan rumput gajah dan daun singkong sebagai hijauan, dedak padi, dedak jagung, ampas nanas, dan garam sebagai konsentratnya. Nah, untuk mengetahui berapa saja persentase kandungan yang terdapat pada bahan pakan tersebut, bisa dicari di jurnal, artikel-artikel, atau buku yang sumbernya memang sudah terpercaya. Bisa teman-teman lihat sendiri di tabel untuk persentasenya. Dan sumbernya sudah saya cantumkan di sini. Bisa teman-teman lihat sendiri di tabel untuk persentasenya. Ingat ya, sebelum menyusun ransum, sebaiknya kita memang harus mengetahui dulu kandungan yang terdapat pada bahan pakan yang akan kita berikan pada si ternak nantinya, agar kebutuhan nutrisinya seimbang. Oke, lanjut ke tabel ketiga, yaitu tabel formulasi ransum. Di sini kita akan menghitung persentase ransum untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Untuk persentase penggunaan bahan pakan, di sini kita hanya mereka-reka saja. Untuk setiap persennya, totalnya harus 100%. Di mana hijauan harus lebih besar daripada konsentratnya. Contohnya di sini, saya buat persentase penggunaan bahan pakan itu untuk rumput gajah 50, daun singkong 5%, dedak padi halus 19, dedak jagung 15, ampas nanas 10, dan garamnya hanya 1%. Dan yang jika dijumlahkan itu semuanya 100. Untuk mencari TDN, BK, SK, CA, P, PK, dan LK-nya itu memakai rumus yang sama. Nah, nanti jika sudah selesai dijumlahkan, baru kita totalkan, yang totalnya harus mendekati persentase kebutuhan si ternak. Oke, kita coba ya. Dari TDN, rumusnya itu sama dengan persentase penggunaan, kita bagi 100, kita kali dengan TDN yang ada pada tabel kandungan nutrisi bahan pakan, yaitu 51. Baru kita enter. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai pada bahan pakan yang selanjutnya. BK juga sama dengan persentase penggunaan dibagi 100 dikali BK yang
ada di nutrisi bahan pakan. Jadi sesuaikan ya. Kalau mencari TDN, kita klik di TDN, mencari BK, kita klik di BK, begitu juga seterusnya. Kita enter. Tarik ke bawah sampai di garam. Oke, SK degree totalnya kita blok. Kita blok sampai di total, baru kita autosum. Nah, begitu juga untuk BK, SK sampai di LK. Kita blok semua, autosum. Nah, di sini total TDN ada 62, sesuai dengan patokan yang ada, di mana 62, 86, 18, 034, 022, 11,3, dan 5 ini itu tabel kebutuhan si ternak tadi. Jadi ini dijadikan patokan untuk mendekati persentasenya. Jadi TDN-nya ini ada 62. Sudah pas. Jadi persentase perhitungan di sini tadi kita sudah bisa ya, sudah mendekati. Lanjut ke tabel keempat, yaitu tabel penggunaan bahan pakan. Di sini kita mencari BK, BS atau bahan segar, dan PD penggunaan yang akan dijadikan ke ternak. Untuk mencari BK, rumusnya itu sama dengan persentase penggunaan dikali 100 dibagi BK yang ada di tabel kandungan nutrisi, tabel kedua. Oke. Enter. Nah, sama, tinggal kita tarik ke bawah sampai di garam, baru kita blok. Untuk mengetahui totalnya, kita autosum. Ya, sudah ada totalnya. Baru kita bisa mencari BS atau bahan segar. Untuk BS, rumusnya itu sama dengan BK yang ada di sini sesuaikan dengan bahan pakan, jenis bahan pakan, dibagi total ini, total BK dikali 100. Enter. Jadi di sini, nah sudah dapat, baru kita blok dan autosum. Sudah ada 100. Nah, untuk mencari total bahan segar konsentrat, dan konstanta pembagi bahan segar. Nah, ini gunanya nanti konstanta pembagi bahan segar ini kita gunakan untuk mencari PD yang di tabel. Jadi rumusnya itu ada sama dengan sum huruf besar SUM buka kurung, kita blok di sini di bahan segar, kita blok hanya di konsentratnya saja sampai di garam, baru kita enter. Nah, itulah hasilnya 37,85. Untuk konstanta pembagi bahan segar, rumusnya itu sama dengan total bahan segar konsentrat kita bagi 5. Bagi 5.
Oke, dapatlah hasilnya. Baru kita bisa mencari penggunaan yang akan diberikan ke ternak atau PD. Jadi yang kita hitung hanya konsentratnya saja, hijauannya tidak perlu. Jadi caranya itu sama dengan ini kita bagi dengan ini dibagi 5 0,4. Oke, kita blok. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Jika ada kelebihan ataupun kekurangan atau ada kesalahan dalam perhitungan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.